Malam yang menentukan. Nardi adalah seorang pedagang kecil yang bekerja keras di pasar. Setiap hari, ia menjajakan dagangannya, menjual sayuran dan bahan makanan yang ia dapatkan dari petani lokal. Namun, meskipun usahanya tak kenal lelah, hasil yang didapatkan seringkali tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ia tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari papan kayu, di mana dindingnya bergetar setiap kali angin bertiup kencang. Di dalam rumah itu, Nardi memiliki istri bernama Lasmini, seorang wanita yang sabar dan penuh kasih. Mereka telah menikah selama lebih dari 10 tahun dan dikaruniai seorang putra, Andi, yang berusia 7 tahun. Lasmini selalu berusaha menciptakan suasana hangat di rumah, meskipun mereka sering kali harus memilih antara membeli makanan atau obat untuk Andi yang terkadang sakit. Nardi merasa sangat tertekan melihat kondisi keluarganya. Ia merasa malu dan tidak berdaya karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Suatu malam, setelah pulang dari pasar dengan hasil yang mengecewakan, Nardi duduk di beranda rumahnya, merasakan beban yang begitu berat di pundaknya. Ia melihat Lasmini yang tampak lemah, sedang menyiapkan makan malam yang sangat sederhana. Andi, dengan mata yang berbinar, bertanya, "Ayah, kapan kita bisa makan ayam?" Pertanyaan itu menghantam hati Nardi seperti palu. Ia tidak bisa menjawab dengan jujur, karena kenyataannya, mereka bahkan tidak bisa membeli daging ayam untuk 1 minggu ke depan. Malam itu, Nardi merasa seolah-olah dunia ini sedang menekan dirinya, dan ia mulai berpikir tentang semua kemungkinan yang bisa mengubah hidup mereka. Saat Nardi melangkah ke warung kopi yang terletak tidak jauh dari rumahnya, ia bertemu dengan Jaka, teman lamanya yang kini terlihat lebih makmur. Jaka adalah seorang pedagang yang sukses dan sering berbagi cerita tentang keberuntungannya. Melihat Jaka dengan mobil baru dan baju yang mahal, Nardi merasa cemburu sekaligus terinspirasi. Setelah berbincang-bincang, Jaka mulai menceritakan tentang seorang dukun yang bisa memberikan kekayaan dalam waktu singkat. "Kau tidak perlu bekerja keras lagi, Nardi. Cukup pergi ke dukun itu, dan semua masalahmu akan teratasi," katanya dengan nada meyakinkan. Nardi merasa skeptis, tetapi harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya membuatnya tertarik. "Dia bisa membantumu mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi ada harga yang harus dibayar," Jaka memperingatkan. Meskipun kata-kata itu terdengar menakutkan, Nardi tidak bisa mengabaikan apa yang diungkapkan Jaka. Dalam benaknya, ia mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik, di mana Andi bisa bersekolah dengan baik, dan Lasmini tidak perlu khawatir tentang kebutuhan sehari-hari. Setelah pertemuan itu, Nardi pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Dalam perjalanan pulang, ia melihat bintang-bintang bersinar di langit malam, merasakan harapan yang baru muncul. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan ketakutan yang menyelimuti. Ia tahu bahwa jalan pintas seperti itu bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Keesokan harinya, ketika matahari terbit, Nardi merasa gelisah. Ia memutuskan untuk menemui dukun tersebut. Dengan langkah yang berat, ia menuju tempat tinggal dukun yang berada di pinggiran desa, di mana kabut tebal seringkali menyelimuti area itu. Dukun itu dikenal sebagai sosok yang misterius dan menakutkan. Setibanya di sana, Nardi merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Dukun itu, seorang pria tua dengan janggut panjang dan tatapan tajam, menyambutnya dengan senyuman sinis. "Apa yang kau inginkan, Nardi?" tanyanya dengan suara rendah, seolah bisa membaca isi hati Nardi. Nardi menjelaskan semua kesulitan yang ia hadapi, berharap dukun itu bisa memberinya solusi. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu menjelaskan ritual yang harus dilakukan untuk mendapatkan kekayaan. "Kau harus memberikan tumbal," katanya, dan saat itu, Nardi merasakan ketegangan yang melanda tubuhnya. Mendengar kata tumbal, membuat Nardi merasa ketakutan, tetapi dalam benaknya, ia membayangkan wajah keluarganya yang kelaparan. Ia berjuang melawan keraguannya, berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk memperbaiki hidup mereka. "Apakah ada cara lain?" tanya Nardi, berharap ada alternatif yang lebih aman.
Namun, dukun itu hanya menggelengkan kepala. Setelah berdiskusi panjang, Nardi akhirnya sepakat untuk melaksanakan ritual tersebut, meski dengan hati yang berdebar. Dukun itu memberikan instruksi yang jelas, dan Nardi pulang dengan perasaan campur aduk. Dalam perjalanan pulang, ia merasa seolah-olah telah menandatangani kontrak dengan kegelapan. Malam itu, saat bulan bersinar terang, Nardi melakukan persiapan untuk ritual. Ia merasa gelisah, tetapi bayangan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya terus menghantuinya. Dengan bimbang, ia melangkah ke tempat yang ditentukan oleh dukun. Ditemani angin malam yang dingin, Nardi bersiap untuk mengubah nasibnya, tanpa menyadari bahwa keputusan itu akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Saat ritual dimulai, Nardi merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia mengikuti semua instruksi dengan seksama, meskipun hatinya dipenuhi dengan keraguan. Dalam proses itu, ia merasakan ada sesuatu yang mengubah atmosfer di sekitarnya. Ketika ritual selesai, Nardi merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Dengan perasaan campur aduk, ia kembali ke rumah, berharap bahwa semua pengorbanannya akan terbayar. Namun, saat ia melangkah masuk ke rumah, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia tidak menyadari bahwa keputusan yang baru saja diambilnya akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang sangat dalam. Disinilah kisah Nardi dimulai, di tengah harapan dan ketakutan yang saling bertarung, membawa pembaca untuk menyelami perjalanan yang menyeramkan dan penuh penyesalan. Kekayaan yang menjadi kutukan. Setelah malam ritual yang menegangkan, Nardi terbangun dengan perasaan aneh. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Dalam beberapa hari setelah ritual, kehidupan Nardi dan keluarganya berubah drastis. Ia mulai mendapatkan pesanan yang melimpah dari pelanggan, dan keuntungan dari dagangannya meningkat pesat. Dalam waktu singkat, mereka bisa membeli makanan yang lebih baik dan bahkan membayar sewa rumah tanpa khawatir. Lasmini, istrinya, sangat bahagia melihat perubahan itu. "Nardi, aku merasa kita akhirnya bisa bernafas lega," ujarnya dengan senyuman lebar, saat mereka menikmati makan malam yang lebih kaya daripada biasanya. Andi pun tampak ceria, memuji hidangan yang lebih beragam. Nardi merasa bangga dan bahagia melihat keluarganya tersenyum, tetapi di balik kebahagiaan itu, ia merasakan bayangan gelap yang mengintai. Namun, seiring berjalannya waktu, kebahagiaan itu mulai ternoda. Nardi mulai merasakan kehadiran yang aneh di dalam rumahnya. Malam demi malam, ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara-suara aneh yang menggemuruh di dalam kegelapan. Suara itu terdengar seperti bisikan yang tidak dapat ia pahami, dan setiap kali ia mencoba untuk tidur, bayangan hitam melintas di sudut matanya. Suatu malam, saat Nardi terbangun, ia melihat Andi terbangun dari tidurnya, matanya bulat ketakutan. "Ayah, ada sesuatu di kamar kita," teriak Andi, membuat jantung Nardi berdegup kencang. Nardi berusaha menenangkan anaknya, tetapi rasa takut menyelimuti dirinya. Ia memeriksa seluruh ruangan, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, perasaan tidak nyaman itu tidak kunjung hilang. Di tengah ketidakpastian itu, Nardi mulai merasa bersalah. Ia sering teringat pada dukun yang telah memberinya kekayaan dengan harga yang harus dibayar. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia peroleh tidak datang tanpa konsekuensi. Dalam hati, Nardi merasa terjebak dalam kesepian, terasing dari keluarganya meskipun mereka hidup dalam kemewahan. Malam-malam yang panjang diisi oleh mimpi-mimpi buruk yang terus menghantui Nardi. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat sosok gelap yang menuntutnya untuk memenuhi janji. Sosok itu muncul setiap kali ia terlelap, dengan tatapan tajam yang penuh kebencian. Ia terbangun dengan teriakan, merasakan ketakutan yang menyergapnya. Suatu malam, saat sedang berdoa, Nardi merasa ada sesuatu yang lebih kuat menghampirinya. Suara itu kembali, "Kau harus membayar harga yang lebih tinggi." Dalam ketakutannya, ia berusaha untuk melupakan apa yang telah terjadi, tetapi rasa bersalah terus menghantuinya. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya terjebak dalam kegelapan yang ia ciptakan. Dengan pikiran yang kacau,
Nardi mulai mencari cara untuk mengalihkan kutukan itu. Ia teringat akan pedagang di pasar yang mungkin bisa menjadi tumbal baru. Dalam hatinya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk membebaskan keluarganya dari bayang-bayang kutukan. Namun, saat ia berusaha untuk melakukannya, Nardi merasakan ketidakberdayaan yang semakin mendalam. Suatu hari, Nardi berpapasan dengan pedagang itu, seorang pria parubaya yang selalu tersenyum dan ramah kepada semua orang. Nardi merasa terjebak antara rasa bersalah dan keinginan untuk menyelamatkan keluarganya. Dalam pertemuan itu, Nardi merasakan ketegangan yang lebih besar. Ia tidak bisa mengabaikan wajah pedagang itu, yang terlihat penuh kebaikan dan harapan. Saat malam tiba, Nardi merenung di beranda rumahnya. Ia melihat Lasmini dan Andi yang tertawa bersama, merasakan betapa berartinya mereka baginya. Ia tidak ingin mengorbankan orang lain demi kekayaan yang tidak berarti. Namun, di sisi lain, ia merasa terjebak dalam lingkaran setan. Setiap kali ia berusaha untuk menjauh dari kutukan itu, bayangan gelap semakin mendekat. Keesokan harinya, Nardi kembali ke dukun untuk mencari jalan keluar. Saat ia menemui dukun itu, Nardi merasa disambut dengan senyuman sinis. Dukun itu tampak sudah tahu apa yang ingin Nardi katakan. Kau tidak bisa lepas dari kutukan itu, Nardi. Satu-satunya cara untuk membebaskan dirimu adalah dengan mengorbankan jiwa, kata dukun dengan nada menakutkan. Rasa ketakutan menyelimuti Nardi. Ia merasa terperangkap dalam pilihan yang semakin gelap. Dalam kondisi putus asa, ia mencoba untuk berdoa dan meminta ampun, tetapi jiwanya merasa terperangkap dalam kegelapan. Ia mengingat wajah keluarganya, dan rasa bersalah semakin membebani pikirannya. Malam demi malam, Nardi berusaha untuk melawan rasa takutnya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah bisa menghancurkan. Dalam keputusasaannya, ia mencoba menyampaikan semua yang terjadi kepada Lasmini. Namun, ia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Rasa bersalah dan ketakutan terus-menerus menggerogoti pikirannya. Ketika Nardi pulang ke rumah, ia melihat Lasmini yang tampak ceria dan bahagia. Nardi merasa tertekan oleh perasaan yang bertentangan. Ia ingin mengungkapkan apa yang terjadi, tetapi ia tidak tahu bagaimana. Dalam hatinya, ia berdoa agar bisa menemukan jalan keluar dari semua ini, tetapi semakin ia berusaha, semakin ia merasa terjebak. Kekayaan yang dulunya diimpikan kini berubah menjadi kutukan yang menghantui hidupnya. Nardi merasa tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi yang harus ia hadapi. Di tengah kebahagiaan yang tampaknya sempurna, ia berjuang melawan bayang-bayang gelap yang terus mengintainya, membawa pembaca semakin dekat ke jurang kegelapan yang tak terduga. Pencarian jalan keluar, Nardi merasakan ketegangan yang semakin meningkat di dalam dirinya. Hidupnya yang dulunya penuh harapan kini terasa seperti terjebak dalam siklus ketakutan dan rasa bersalah. Setiap malam, mimpi-mimpi buruk menghantuinya, dan suara-suara aneh yang datang dari kegelapan membuatnya terjaga dalam keringat dingin. Ia merasa seolah-olah hidup dalam dua dunia yang berbeda, satu dunia di mana ia memiliki kekayaan dan kebahagiaan, dan satu dunia lagi di mana kutukan mengancam segalanya. Suatu hari, saat berjualan di pasar, Nardi bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal sebagai peramal. Wanita itu memiliki reputasi sebagai seseorang yang bisa melihat masa depan dan memberikan nasihat. Nardi merasa penasaran dan beranikan diri untuk mendekatinya. "Bu, apakah Anda bisa membantu saya?" tanyanya dengan nada putus asa. Peramal itu menatapnya dengan tajam, seolah bisa melihat ke dalam jiwanya. "Kau terjebak dalam kegelapan, Nak. Kekayaanmu bukanlah berkah, tetapi kutukan. Kau harus memilih jalan yang benar sebelum semuanya terlambat," katanya dengan suara lembut namun penuh peringatan. Kata-kata itu bergetar di dalam hati Nardi. Ia berusaha memahami apa yang dimaksudnya, tetapi rasa takut dan kebingungan terus membayangi pikirannya. Setelah pertemuan itu, Nardi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang dukun dan ritual yang telah ia lakukan. Ia mulai berbicara dengan orang-orang di pasar yang pernah terlibat dalam pesugihan. Dari cerita yang ia dengar,
Nardi menemukan bahwa banyak orang yang terjebak dalam situasi serupa, tetapi tidak semua dari mereka berhasil keluar. Beberapa di antara mereka telah kehilangan segalanya, termasuk jiwa mereka. Cerita-cerita ini semakin menakutkan Nardi, tetapi ia merasa terpaksa untuk mencari jalan keluar. Malam demi malam, ia menghabiskan waktu untuk merenung, berdoa, dan mencoba memahami kesalahan yang telah ia buat. Ia mencoba melupakan kekayaan yang telah datang, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat bayang-bayang gelap itu menyelimutinya. Dalam salah satu malam yang menegangkan, Nardi terbangun dari tidur dan melihat Andi berdiri di samping tempat tidurnya dengan wajah ketakutan. "Ayah, aku tidak bisa tidur. Ada yang mengawasi kita," kata Andi dengan suara bergetar. Nardi merasa hatinya hancur. Ia tidak ingin anaknya merasakan ketakutan yang sama seperti yang ia alami. Ia berusaha menenangkan Andi dan membawanya kembali ke tempat tidur, tetapi ketidaknyamanan yang melanda rumah mereka tidak kunjung sirna. Keesokan harinya, Nardi teringat akan pertemuannya dengan Jaka. Ia memutuskan untuk mencari Jaka dan meminta bantuan. Jaka adalah satu-satunya orang yang mengenalkan Nardi kepada dukun. Dalam pencariannya, ia menemukan Jaka di warung kopi, sedang berbincang dengan beberapa teman. Nardi mendekatinya dengan rasa cemas. "Jaka, aku butuh bantuanmu. Aku merasa terjebak dalam kutukan setelah melakukan ritual itu," ungkap Nardi, suaranya bergetar. Jaka melihatnya dengan serius dan mengangguk. "Aku sudah mendengar cerita tentang dukun itu. Banyak orang yang terjebak setelah mengikutinya. Kau harus cepat mencari cara untuk keluar dari sini." Jaka mengarahkan Nardi untuk mencari cara mengalihkan kutukan itu. "Kau harus mencari orang yang bisa membantumu, mungkin ada cara untuk memindahkan kutukan itu. Tetapi ingat, itu tidak akan mudah," katanya, memberikan harapan baru kepada Nardi. Dengan semangat baru, Nardi mulai berkeliling pasar, mencari orang-orang yang mungkin bisa memberinya saran. Ia menemui beberapa dukun dan peramal lainnya, tetapi tidak satu pun dari mereka bisa memberikan jalan keluar yang jelas. Mereka hanya mengatakan bahwa kutukan itu sudah mengikatnya, dan satu-satunya cara untuk lepas adalah dengan mengorbankan seseorang yang lain. Mendengar hal itu, Nardi merasa putus asa. Ia tidak ingin mengorbankan orang lain demi menyelamatkan dirinya. Dalam pencariannya, ia juga mendengar tentang seorang wanita yang telah berhasil membebaskan dirinya dari kutukan dengan melakukan ritual pembersihan. Nardi berusaha mencari tahu di mana wanita itu tinggal. Setelah mencari tahu, Nardi akhirnya menemukan rumah wanita itu di pinggir desa. Ia mengetuk pintu dengan penuh harapan. Seorang wanita parubaya membuka pintu dan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa yang kau cari?" tanyanya. Nardi menjelaskan masalah yang dihadapinya, dan wanita itu mengangguk dengan memahami. "Kau bukan yang pertama datang ke sini. Banyak yang terjebak dalam kutukan seperti yang kau alami. Tetapi kau harus siap untuk menghadapi kegelapan dan melakukan apapun untuk membebaskan diri," katanya. Wanita itu menjelaskan tentang ritual pembersihan yang bisa dilakukan untuk menghapus kutukan. Namun, ritual itu membutuhkan keberanian dan pengorbanan yang besar. Nardi merasa hatinya bergetar. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membebaskan dirinya dan keluarganya. Dengan penuh tekad, ia setuju untuk melakukan ritual tersebut. Setelah beberapa hari persiapan, Nardi kembali ke rumah wanita itu untuk melaksanakan ritual. Malam itu, mereka melakukan ritual di tempat yang gelap dan sunyi. Nardi merasa ketakutan, tetapi tekad untuk melindungi keluarganya membuatnya berani. Wanita itu memimpin ritual, membacakan mantra-mantra kuno dan membakar dupa untuk mengusir roh jahat. Selama proses itu, Nardi merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingnya. Suara-suara aneh kembali menggema, dan bayangan gelap semakin mendekat. Meskipun rasa takut menyelimuti, Nardi terus berdoa. Ia berharap ritual ini bisa membebaskannya dari kutukan yang menghantuinya. Setelah ritual selesai, wanita itu menatap Nardi dengan serius. "Kau harus tetap waspada, mungkin kutukan itu belum sepenuhnya pergi, dan kau harus berjuang untuk menjaganya. Jika kau tidak hati-hati, kegelapan itu bisa kembali," katanya.
Kembali ke rumah, Nardi merasa lega tetapi juga cemas. Ia tidak tahu apakah ritual itu berhasil sepenuhnya. Malam demi malam, ia tetap berjaga-jaga, berdoa agar keluarganya tidak lagi dihantui oleh kegelapan. Namun, meskipun ia telah berusaha, bayang-bayang gelap itu seolah tidak mau pergi begitu saja. Nardi semakin terjebak dalam perasaannya. Ia merasa seolah-olah waktu semakin menipis, dan ia harus segera menemukan cara untuk mengakhiri semua ini. Dalam pencarian jalan keluar, Nardi menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Setiap keputusan yang ia ambil menjadi lebih berat, dan ia bertekad untuk tidak membiarkan kegelapan merenggut kebahagiaan yang telah mereka bangun. Kisah Nardi semakin mendalam, mengajak pembaca untuk merasakan ketegangan dan harapan di tengah kegelapan yang mengintai. Disinilah perjalanan Nardi berlanjut, mencari jalan keluar dari labirin kutukan yang mengancam hidupnya dan keluarganya. Pengorbanan yang menghantui. Setelah melaksanakan ritual pembersihan, Nardi merasa sedikit lega, tetapi ketakutan masih menggelayuti pikirannya. Meskipun bayangan gelap itu tampak menjauh, ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya di balik kegelapan. Ia semakin merasakannya saat malam tiba, saat-saat tenang menjadi saat-saat terburuk bagi jiwanya yang tertekan. Hari-hari berlalu, dan meskipun Nardi berusaha untuk melanjutkan hidupnya, tekanan dari kutukan yang belum sepenuhnya hilang terus menghantuinya. Setiap malam, ia terbangun dengan suara bisikan yang tidak bisa ia pahami, dan seringkali, ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Andi dan Lasmini mulai merasakan perubahan dalam diri Nardi. Mereka melihat ayah mereka semakin cemas dan tidak tenang. Suatu malam, saat Nardi duduk di beranda rumah, Lasmini menghampirinya. "Nardi, ada yang salah. Kau terlihat sangat terbebani," tanyanya dengan penuh perhatian. Nardi merasakan hatinya bergetar. Ia ingin menceritakan semua yang terjadi, tetapi ia juga tidak ingin menambah beban pikiran istrinya. "Aku baik-baik saja, Las. Hanya sedikit lelah," jawabnya, berusaha tersenyum. Namun, di dalam hatinya, Nardi tahu bahwa ia tidak bisa terus berbohong. Ia memutuskan untuk mencari cara untuk memindahkan kutukan itu sebelum semuanya terlambat. Ia teringat akan petunjuk yang diberikan oleh dukun dan wanita tua yang membantunya. Satu-satunya cara untuk benar-benar bebas dari kutukan adalah dengan mengorbankan jiwa. Nardi merasa terjebak antara rasa bersalah dan keinginan untuk melindungi keluarganya. Ia tidak ingin mengorbankan orang lain, tetapi ia juga tidak melihat jalan keluar. Dalam keputusasaannya, ia mulai mempertimbangkan untuk mengorbankan dirinya sendiri sebagai cara untuk membebaskan keluarganya dari kutukan yang terus menghantui mereka. Malam demi malam, Nardi bertanya-tanya apakah ada cara lain. Ia mencari informasi lebih lanjut tentang dukun dan ritual yang pernah ia lakukan. Ia menemukan bahwa banyak orang yang terjebak dalam pesugihan telah kehilangan segalanya, termasuk jiwa mereka, dan tidak ada cara untuk kembali. Dengan setiap informasi yang ia gali, rasa putus asa semakin menyelimuti hatinya. Suatu malam, saat Nardi terbangun, ia melihat sosok gelap berdiri di sudut kamar. Dalam ketakutannya, ia terbangun dan berusaha menenangkan diri. Ini hanya mimpi, pikirnya, tetapi suara bisikan itu semakin keras. "Kau harus memilih, Nardi. Waktumu hampir habis." Suara itu menuntutnya untuk segera mengambil keputusan. Keesokan harinya, Nardi pergi ke pasar, berusaha untuk mengalihkan pikirannya. Saat berkeliling, ia melihat pedagang lain yang terlihat bahagia dan bersemangat. Sebuah ide muncul di pikirannya, dan ia merasa tergerak untuk melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia berusaha mencari pedagang yang mungkin bisa menjadi tumbal, tetapi setiap kali ia melihat wajah-wajah mereka, hatinya selalu terasa berat. Ia tidak bisa membayangkan membuat orang lain menderita karena kesalahannya. Di tengah kebingungannya, Nardi memutuskan untuk kembali menemui dukun. Saat ia sampai di tempat dukun, ia merasakan ketegangan yang mengisi udara. Dukun itu menatapnya dengan senyuman sinis, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan Nardi. "Kau kembali.
Apa kau sudah memikirkan pilihanmu? Tanyanya. Nardi merasa terjebak. Aku tidak bisa mengorbankan orang lain. Aku tidak bisa melakukan itu, katanya, suaranya bergetar. Dukun itu hanya tertawa, kau tidak punya pilihan lain. Jika kau tidak ingin mengorbankan orang lain, maka kau harus mengorbankan dirimu sendiri. Kata-kata itu menghantam Nardi seperti petir. Ia merasa seolah-olah dunia sekitarnya runtuh. Dalam satu detik, semua harapan dan impian yang ia miliki tampak hancur. Ia tidak ingin meninggalkan keluarganya, tetapi ia juga tahu bahwa kutukan itu tidak akan pernah pergi jika ia tidak mengambil tindakan. Setelah pertemuan itu, Nardi pulang ke rumah dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang mengerikan. Malam itu, saat Lasmini dan Andi tidur, Nardi duduk sendirian di beranda, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia mengingat momen-momen indah bersama keluarganya, saat mereka tertawa dan bahagia. Rasa sakit di dalam hatinya semakin dalam, dan air mata mengalir di pipinya. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk melakukan pengorbanan itu. Ia percaya bahwa dengan mengorbankan dirinya, ia dapat membebaskan keluarganya dari kutukan yang telah menghantui mereka. Dengan tekad yang kuat, Nardi mulai merencanakan malam pengorbanan tersebut. Ia ingin memastikan bahwa ritual itu dilakukan dengan benar agar tidak ada yang tersisa dari kegelapan yang telah mengikatnya. Malam pengorbanan tiba, dan Nardi berdiri di tempat yang sama di mana ia melakukan ritual pertama. Angin malam berhembus kencang, seolah-olah mengantarkan pesan dari dunia lain. Dalam hati, ia berdoa untuk keluarganya, berharap mereka akan menemukan kedamaian setelah pengorbanan ini. Saat ia mempersiapkan diri untuk melaksanakan ritual, ia merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingnya. Suara bisikan kembali terdengar, akhirnya kau datang, Nardi. Kini waktunya untuk membayar harga. Dalam ketegangan yang memuncak, Nardi bersiap untuk mengakhiri semua ini. Ia berdoa dan mengucapkan kata-kata yang telah diajarkan oleh dukun. Saat ia melaksanakan ritual, ia merasakan gelombang energi yang kuat mengelilinginya. Dalam momen itu, Nardi merasa seolah-olah seluruh hidupnya terhampar di hadapannya. Ia melihat wajah Lasmini dan Andi, dan rasa cinta yang mendalam memenuhi hatinya. Akhirnya, Nardi mengangkat tangannya, bersiap untuk mengakhiri segalanya. Dalam momen terakhir sebelum pengorbanan, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia percaya bahwa dengan pengorbanan ini, keluarganya akan bebas dari kutukan yang telah menghantui mereka. Setelah Nardi menghilang, Lasmini dan Andi merasa hampa. Mereka merasakan kehilangan yang dalam, tetapi dalam kesedihan mereka, ada perasaan kedamaian yang menyelimuti rumah mereka. Mereka menyadari bahwa meskipun Nardi tidak lagi bersama mereka, cinta yang ia berikan akan selalu ada. Dalam kebisuan malam, mereka berdoa untuknya, berharap jiwanya menemukan kedamaian yang telah lama dicari. Disinilah kisah Nardi berlanjut, dalam perjalanan menuju pengorbanan yang menyentuh dan mengharukan. Pengorbanan yang diambilnya akan menjadi pengingat abadi tentang cinta dan kesetiaan, di tengah kegelapan yang mengancam untuk merenggut segalanya. Akhir yang menyentuh. Setelah pengorbanan Nardi, rumah yang dulunya dipenuhi oleh suara-suara aneh dan bayangan gelap kini terasa sunyi. Lasmini dan Andi merasakan kehilangan yang mendalam, tetapi di dalam hati mereka, ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan, sebuah kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Meski Nardi telah tiada, cinta dan pengorbanannya tetap hidup dalam kenangan mereka. Hari-hari berlalu, dan Lasmini berusaha untuk melanjutkan kehidupannya dengan Andi. Ia merasakan betapa beratnya kehilangan suaminya, tetapi ia juga merasa seolah beban yang selama ini menghimpit mereka telah terangkat. Andi, yang semula terlihat ketakutan dan cemas, kini mulai menunjukkan senyuman yang tulus. Ia sering kali mengingat kenangan manis bersama ayahnya, saat Nardi mengajaknya bermain dan menceritakan kisah-kisah penuh petualangan. Lasmini berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Andi. Ia mulai berjualan di pasar, menggunakan keterampilan yang ia pelajari dari Nardi. Setiap hari, ia berusaha bangkit dari kesedihan, berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya.
Dalam hati, ia tahu bahwa Nardi ingin mereka bahagia dan selamat. Suatu sore, saat Lasmini sedang berjualan, ia mendengar bisikan lembut yang seolah datang dari arah angin. "Lasmini, aku selalu bersamamu," suara itu terdengar jelas. Lasmini menengadah, merasa ada kehadiran yang hangat mengelilinginya. Ia menutup matanya sejenak, merasakan kehadiran suaminya yang memberi dukungan. Dalam momen itu, ia merasa tenang, seolah Nardi masih menjaga mereka dari jauh. Malam tiba, dan Lasmini menceritakan kepada Andi tentang ayahnya. "Kau tahu, Andi, ayahmu selalu mencintaimu. Ia berkorban untuk kita agar kita bisa hidup dengan bahagia," katanya dengan suara lembut. Andi mendengarkan dengan seksama, meskipun matanya mulai berkaca-kaca. "Aku merindukan ayah, Bu," ujarnya dengan suara bergetar. Lasmini memeluk Andi erat, mencoba menghibur putranya. "Kita semua merindukannya, sayang. Tetapi kita harus terus melanjutkan hidup dan mengingat semua kenangan indah bersamanya. Ia akan selalu ada di dalam hati kita." Dalam pelukan itu, mereka merasakan kenyamanan dan kehangatan meskipun ada kesedihan yang mendalam. Malam itu, saat mereka bersiap tidur, Lasmini merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia berdoa untuk Nardi, berharap jiwanya menemukan kedamaian. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa pengorbanan suaminya bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan baru bagi mereka. Beberapa minggu kemudian, kehidupan perlahan mulai membaik. Lasmini mampu menjual dagangannya dengan baik, dan Andi pun mulai bersekolah. Meski hidup mereka tidak lagi seberlimpah dahulu, mereka merasakan kebahagiaan yang sederhana. Lasmini sering mengajak Andi untuk bermain di taman, mengenang saat-saat bahagia bersama Nardi. Suatu hari, saat mereka bermain, Andi menemukan sebuah buku tua yang ditinggalkan di sudut taman. Saat ia membuka buku itu, ia menemukan gambar Nardi yang sedang tersenyum. "Ibu, lihat, ini ayah," seru Andi dengan penuh semangat. Lasmini mendekat dan melihat gambar itu. Air mata mengalir di pipinya saat ia merasakan kehadiran Nardi dalam hidup mereka. Malam itu, Lasmini mengajak Andi untuk duduk di bawah bintang-bintang. "Andi, bintang-bintang ini adalah lambang cinta ayah untuk kita. Ia selalu menjaga kita dari jauh," katanya dengan penuh kasih. Andi mengangguk, merasakan kehangatan dalam hati. Di dalam hati mereka, Lasmini dan Andi menyadari bahwa harta kekayaan tidaklah segalanya. Mereka belajar untuk menghargai cinta dan kebersamaan yang telah dibangun, meskipun dalam keadaan yang sederhana. Nardi mungkin telah pergi, tetapi pelajaran tentang pengorbanan dan cinta akan selalu hidup dalam diri mereka. Dengan waktu, Lasmini mulai merangkai kembali kehidupannya. Ia membuka usaha kecil di rumah, menjual makanan yang ia buat sendiri. Andi pun tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat, selalu mengenang ayahnya dengan penuh cinta. Mereka menjadi lebih dekat satu sama lain, saling mendukung dalam setiap langkah. Malam-malam yang dulunya dipenuhi dengan ketakutan kini berubah menjadi saat-saat berharga bagi mereka. Mereka sering berkumpul, bercerita tentang Nardi, dan mengingat momen-momen indah yang telah mereka lalui sebagai keluarga. Dalam setiap tawa dan air mata, mereka merasakan kehadiran Nardi, seolah ia selalu menjaga mereka dari jauh. Akhirnya, Lasmini dan Andi menyadari bahwa meskipun hidup mereka tidak sempurna, mereka memiliki satu sama lain. Cinta yang mereka bagi menjadi sumber kekuatan, dan mereka bertekad untuk terus melanjutkan hidup dengan penuh semangat. Dalam hati mereka, mereka tahu bahwa Nardi akan selalu ada, memberi mereka kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Kisah ini berakhir bukan dengan kekayaan yang melimpah, tetapi dengan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan arti sejati dari kebahagiaan. Lasmini dan Andi belajar untuk menghargai setiap momen yang mereka jalani, menyadari bahwa hidup yang sederhana namun penuh kasih adalah kekayaan yang sesungguhnya.